Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Kali ini kita akan membahas materi tentang pasar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sehingga kalian nanti tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Baiklah, kita mulai materi pada hari ini tentang pasar, yaitu struktur pasar. Jadi di dalam ekonomi, di sini dikenal ada pasar persaingan sempurna, kemudian ada oligopoli, kemudian ada duopoli. Di mana untuk oligopoli dan duopoli ini biasanya nanti mereka akan membentuk kerjasama yang dinamakan kartel. Nah, kenapa ada kartel ini? Tujuannya adalah biasanya untuk membentuk suatu monopoli. Market and competition. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Jadi yang dimaksud pasar itu sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Istilah penawaran dan permintaan merujuk pada perilaku orang karena mereka berinteraksi satu sama lain di pasar. Jadi penawaran ini biasanya sebagai perwakilan dari penjual ketika berinteraksi di pasar. Permintaan ini istilah yang mewakili pembeli ketika berinteraksi di pasar. Competition, perfect and otherwise. Kita mulai ciri-ciri yang pertama dari pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Cirinya produk sama atau homogen, banyak pembeli dan penjual sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Pembeli dan penjual bersifat price takers atau pengguna harga. Tidak ada halangan masuk maupun keluar dari pasar atau sering diistilahkan free entry barrier. Penjual dan pembeli memiliki pengertian atau pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Baik penjual dan pembeli mengetahui ilmu atau mengetahui informasi tentang pasar. Distribusi produk relatif lancar. Nanti kita bahas di belakang lebih jauh. Berikutnya adalah monopoli. Hanya ada satu penjual. Mono satu, poli penjual. Karena hanya ada satu penjual, maka penjual mengatur harga. Berikutnya adalah oligopoli. Terdapat sedikit atau istilah lainnya beberapa penjual. Oli itu beberapa, poli penjual. Tidak selalu melakukan kompetisi yang agresif. Jadi antar penjual itu terkadang tidak melakukan kompetisi yang agresif. Tadi di depan sudah kita singgung, bahkan mereka nanti cenderung akan melakukan kerjasama dalam bentuk kartel. Monopolistic competition. Nah, di sini ada sifat monopoli, tetapi ada sifat persaingan sempurna. Terdapat beberapa penjual. Produk yang dijual cukup terdiferensiasi, masing-masing penjual dapat menetapkan harga bagi produknya.
Jadi di dalam monopolistik ini ada sifat monopoli, ada sifat kompetisinya. Sifat monopolinya adalah di harga. Jadi baik penjual yang ada di pasar tersebut masing-masing berhak menentukan harga. Dan penjual yang mampu menguasai pasar maka harganya menjadi pemimpin pasar. Perbedaan antara pasar monopolistik dan beberapa pasar lainnya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Pasar persaingan sempurna. Ini jumlah penjualnya banyak. Banyak itu berarti tidak terhitung. Kalau persaingan monopolistik itu ada beberapa, juga tidak bisa dihitung. Oligopoli ini sedikit. Artinya sedikit di sini adalah lebih sedikit daripada persaingan monopolistik. Ini lebih bisa dihitung. Kemudian monopoli. Monopoli hanya ada satu penjual. Pada pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan untuk keluar masuk. Persaingan monopolistik juga tidak ada hambatan. Di pasar oligopoli ada sedikit hambatan. Sedangkan di monopoli ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Kemudian untuk kemampuan menentukan harga. Pada persaingan sempurna tidak bisa menentukan harga. Pada persaingan monopolistik sedikit menentukan harga. Oligopoli juga sedikit menentukan harga. Kemudian pada pasar monopoli, di sini produsen menentukan harga secara penuh. Perbedaan produk yang dihasilkan. Pada pasar persaingan sempurna, tidak ada perbedaan produk yang dihasilkan. Karena barang yang dihasilkan adalah homogen. Pada persaingan monopolistik ada sedikit perbedaan antara barang yang dihasilkan. Pada oligopoli jarang terjadi perbedaan atas barang yang dihasilkan. Sedangkan pada pasar monopoli, produk yang dihasilkan adalah produk yang unik. Contoh persaingan sempurna di sini bisa produk pertanian atau bisa juga sembako. Kemudian pada persaingan monopolistik ini barang-barang eceran. Kemudian oligopoli ini biasanya adalah industri kendaraan bermotor, salah satunya di sini ada mobil. Kemudian monopoli, ini contohnya adalah perusahaan listrik negara. Mari kita perdalam untuk mulai dari pasar persaingan sempurna. Kita ulangi lagi, tadi cirinya banyak penjual, banyak pembeli, produk yang diperdagangkan bersifat identik atau homogen, tidak ada kendala untuk masuk dan keluar pasar, pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Pembeli dan penjual bersifat price taker. Kalau pakai bahasanya Pak Prono, ini ada singkatannya, pasar persaingan sempurna itu singkatannya banyak homo, bebas, menawar, dan meminta. Banyak penjual dan pembeli, homo barangnya adalah homogen, bebas keluar masuk pasar, menawar dan meminta, yang menentukan harga adalah permintaan dan penawaran pasar. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, barang yang homogen menyebabkan konsumen tidak banyak memiliki pilihan. Produk yang dihasilkan dalam pasar persaingan sempurna merupakan produk yang homogen. Tidak ada perbedaan yang berarti di antara setiap produk.
konsumen yang satu dengan konsumen yang lain akan mengkonsumsi barang yang sama secara terus-menerus. Yang kedua, kelemahan yang kedua, hanya ada dalam kondisi perekonomian ideal. Jadi pasar persaingan sempurna ini bisa terwujud hanya pada kondisi perekonomian yang ideal. Beberapa karakteristik yang ada dalam pasar persaingan sempurna tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalkan saja karakteristik penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Faktanya, pembeli seringkali memiliki pengetahuan yang tidak sempurna, terutama tentang struktur biaya produksi. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah pembeli banyak yang tidak mengetahui informasi tentang pasar. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pada perusahaan yang berada dalam struktur pasar persaingan sempurna memiliki bentuk yang horizontal. Jadi bentuknya lurus, ya, lurus horizontal. Kurva dengan bentuk horizontal menunjukkan bahwa permintaan memiliki koefisien elastis sempurna, yang berarti terdapat jumlah permintaan tidak terbatas pada tingkat harga yang tetap. Jadi tingkat harga cenderung kalau elastis sempurna adalah cenderung konstan atau tetap. Sedangkan permintaan tidak terbatas. Makanya tadi salah satu contohnya adalah produk-produk pertanian atau barang-barang kebutuhan pokok. Namun, bentuk horizontal pada kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak menunjukkan hal tersebut. Bentuk horizontal ini terjadi akibat variasi produksi yang dilakukan perusahaan tidak sebanding atau masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total produksi pasar secara keseluruhan. Sehingga harga tidak dapat terpengaruh begitu saja. Nih, jadi bentuk horizontal pada kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tersebut, ya, itu menunjukkan atau terjadi akibat variasi produk yang dilakukan perusahaan tidak sebanding atau lebih kecil jika dibandingkan total produksinya. Nah, ini kurva persaingan sempurna. Yang sebelah kiri adalah kurva persaingan sempurna di pasar. Sedangkan yang sebelah kanan kurva yang dihadapi individu atau yang dihadapi oleh perusahaan. Maksimisasi keuntungan. Memproduksi ketika MR sama dengan MC. Ya, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang biaya produksi dan pendapatan produksi. Dan di situ ada keuntungan maksimal tercapai ketika MR sama dengan MC. MR rumusnya adalah delta TR per delta Q. MC rumusnya delta TC per delta Q. Sehingga kurvanya, kurva permintaan yang berbentuk horizontal
mencerminkan sifat penjual yang price taker. Ini kurva pasar persaingan sempurna. P sama dengan MR sama dengan D. Ini menunjukkan bahwa penjual bersifat price taker. Nah, profit maximize level terjadi ketika MR sama dengan MC. Jadi di titik ini. Perpotongan ini. Perpotongan garis merah, kuning, dan garis hitam ini. Nah ini. Disinilah adalah titik keuntungan maksimal. Nah, di titik S inilah laba maksimal terjadi. Di mana di dalam pada kondisi seperti ini, laba maksimal ini, keuntungan ekonomi lebih besar daripada 0. Dan posisi MR sama dengan MC. Nah, karena S ini adalah posisi laba maksimal, maka area yang diarsir ini adalah area laba. Jadi PO, CO, R, dan S adalah area laba. Minimisasi kerugian dan shutdown point. Apabila P kurang dari ATC atau AC, apakah ketika perusahaan mengalami kerugian, maka dia akan menutup perusahaannya? Nah, jadi nanti kerugian sejauh mana dulu? Perusahaan itu baru akan menutup perusahaannya ketika mengalami suatu kerugian. Nah, posisi P kurang dari AC ini sebenarnya posisi sudah rugi. Sudah rugi. Akan tetapi belum perlu ditutup. Karena di sini masih rugi sesaat. Kerugian terjadi jika shutdown. Shutdown itu posisinya sama dengan fixed cost. Menutup perusahaan dalam jangka pendek dilakukan jika P lebih kecil daripada EAVC. Jadi perusahaan baru akan menutup usahanya apabila harga lebih kecil daripada average variable cost. Perusahaan tetap beroperasi jika TR masih lebih besar daripada VC, yang berarti harga lebih besar daripada AVC. Jadi shutdown itu menghentikan usaha. Menghentikan usaha tapi dalam jangka pendek. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya bagaimana caranya bisa memperoleh modal, yaitu dengan menjual aset-aset. Kerugian ekonomi. Jadi ketika P lebih kecil daripada AC, ini sudah kerugian. Asalkan masih di atas AVC. Nah, jadi di sini ini adalah AC. ATC ini adalah AC. Lalu P. P-nya di mana? P-nya di sini, ini P. Maka posisi yang diarsir biru muda ini adalah posisi rugi. Tetapi rugi jangka pendek yang masih memungkinkan perusahaan untuk melakukan operasional karena masih di atas AVC. Nah, ini jadi kerugian jika menutup perusahaan. Jadi di sini kalau di posisi di sini posisi P ini perusahaan misalkan dia menghentikan sesaat, padahal dia seandainya tidak berhenti pun tidak masalah, maka kerugian yang diperoleh itu akan hanya sebesar ATCP sampai ke sini. Nah, sampai ke titik potong di sini atau sampai ke laba maksimal. Jadi ini kerugiannya tidak begitu besar ketika
ketika pada saat P masih di antara AC dan AVC, ini kerugiannya masih bisa ditoleransi. Kan tetapi kalau harga nanti sudah berada di bawah AVC, maka nanti jelas harus, itulah yang namanya shutdown. Nanti kita bahas yang berikutnya. Nah, berikutnya di sini adalah break even point. Mana posisi break even point? AC menyinggung garis P berpotongan dengan MC. Nah, inilah posisi economic profit sama dengan 0. Ya. Ini tadi MR sama dengan MC itu adalah laba maksimal. Tetapi kalau laba maksimal ini kemudian bertemu dengan kurva AC, maka ini akan menjadi economic profit sama dengan 0. Inilah posisi yang namanya BEP. Yaitu jika harga sama dengan titik terendah kurva AC, maka keuntungan ekonomi sama dengan 0. Pemilik perusahaan menerima keuntungan normal atau laba normal. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau meninggalkan pasar. Ini posisi BEP. Nah, tadi yang saya singgung, ketika harga di bawah AVC, ini harga di bawah AVC. P lebih kecil daripada AVC. Ini posisinya, ini di biru maksimal. Nah, ini adalah posisi, yaitu posisi shutdown. Ketika posisi seperti ini, perusahaan disarankan untuk menghentikan sementara usahanya. Karena di sini harga di bawah AVC. Kurva penawaran jangka pendek pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan memproduksi pada saat P sama dengan MC sepanjang P masih di atas AVC. Jadi AVC-nya mana? AVC-nya adalah ini. Berarti perusahaan masih akan memproduksi selama pada posisi harga P1, P2, dan P3. Kan tetapi perusahaan akan menghentikan usahanya ketika posisinya adalah di P0. Dalam jangka panjang, perusahaan akan masuk ke pasar jika keuntungan ekonomi lebih besar daripada 0. Yaitu ketika penawaran pasar mengalami kenaikan, harga mengalami penurunan, keuntungan turun sampai keuntungan ekonomi sama dengan 0, sehingga perusahaan yang masuk pasar berhenti. Lalu yang kedua, perusahaan akan keluar pasar jika terjadi kerugian ekonomi, yaitu ketika penawaran pasar mengalami penurunan, harga meningkat, kerugian menurun sampai kerugian ekonomi sama dengan 0. Nah, ini long run equilibrium. Ini adalah pasar, ini adalah individual firm atau dari kacamata perusahaan. Jadi di sini kalau perusahaan ini kan kurvanya adalah mendatar, kalau market ini seperti kurva biasa. Nah, ini long run equilibrium. Nah, posisinya masih paling tidak di posisi ekonomi profit sama dengan 0. Ini perusahaan masih akan menjalankan usahanya. Dan dalam jangka panjang, semua perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna, ini posisinya adalah di posisi ekonomi profit sama dengan 0 atau posisi
BEP atau sering disebut juga dengan laba normal. Equilibrium jangka panjang dan efisiensi ekonomi terjadi asal ada dua syarat. Efisiensi, asumsi tidak terjadi kegagalan pasar. Yang pertama adalah P sama dengan MC atau social margin benefit sama dengan social margin cost. Jadi harga sama dengan MC. Ini dalam jangka panjang efisiensi masih terjadi. Ya. Kemudian asumsi yang kedua adalah ketika P sama dengan minimum AC. Tadi di dalam ya ini P minimum AC ini berarti kan di sini. Nah, ini adalah posisi BEP. P sama dengan MC. Ini MC, ini P, ya sama juga. Nah, posisi di sini. Ini adalah posisi jangka panjang dalam kondisi masih efisien. Demikian dahulu video kali ini. Kita bertemu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.